Saudara-saudara terkasih, saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu mudah sekali, bukan sesuatu yang rumit, sederhana sekali. Kebahagiaan sungguh-sungguh kita inginkan. Kalau untuk bahagia saja susah dan rumit, itu pasti dari diri kita yang rumit. Asal kita mengikuti common sense, akal sehat, dan melaksanakan dengan sederhana dan tulus, dijamin pasti bahagia. Kuncinya memang ada beberapa bagian yang membuat kita bahagia atau tidak. Yang pertama, bahagia itu biasanya berkaitan dengan cara pandang kita terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seringkali kita memandang masa lalu sebagai penyebab kita tidak bahagia. Bisa jadi karena luka batin, trauma, disakiti, tidak dicintai ataupun tidak dihargai. Dan itu terbawa sampai sekarang. Lalu kita menjadi gampang tersinggung, gampang mencurigai orang lain, dan macam-macam lainnya. Padahal sebetulnya tidak harus begitu loh. Kita mestinya memandang masa lalu dengan penuh syukur. Kita dengan ikhlas menerima. Jadi, kuncinya ada pada menerima, penuh syukur, dan tetap mengasihi masa lalu. Tapi Romo, itu kan menyakitkan sekali. Oke, kita masih tetap bisa bersyukur meski saat itu menyakitkan. Namun sekarang ini semuanya sudah berlalu. Itu sudah menjadi masa lampau. Tapi Romo, peristiwa itu masih membekas, masih membuat trauma. Ya, tidak harus begitu juga bisa kok. Tergantung kita. Masalahnya, kita mau bahagia atau tidak. Oleh karena itu, kita memandang masa lalu dengan penuh penerimaan dan mensyukuri, berterima kasih bahwa saya boleh mengalami itu semua sehingga saya sekarang menjadi orang yang tangguh. Orang tangguh itu bukan orang yang melalui jalan penuh damai, sejahtera, dan aman-aman saja. Kapten yang tangguh adalah kapten yang mampu dan sudah pernah berlayar di tengah gelora gelombang yang ganas. Sama dengan kita juga bisa menjadi pribadi yang tangguh kalau kita sudah pernah melalui masa lalu yang penuh dengan gejolak dan kita tetap survive. Maka, kunci kebahagiaan kita adalah memandang masa lalu dengan penuh syukur dan menerimanya dengan penuh sukacita. Karena hal itu memang sudah lewat dan kita bisa belajar sesuatu. Selesai. Sesederhana itu pula. Janganlah kita membuat masa lalu sebagai penyebab ketidakbahagiaan kita. Penyebab kita memiliki trauma. Tetapi Romo, karena masa lalu itu begitu buruk. Loh, kan sudah lewat. Bukankah sekarang sudah menjadi jauh lebih baik? Apa kita mau terus-menerus menderita? Ketika kita mengalami penderitaan di masa lalu dan kita menempatkan diri sebagai korban dan menempati posisi kita, itu sebetulnya yang terjadi. Jadi, penyebabnya ya kita sendiri. Padahal sebetulnya tidak harus begitu. Masalahnya hanya terletak pada cara kita memandang masa lalu. Saudara-saudara terkasih, sekarang bagaimana cara kita memandang masa kini? Cara kita memandang masa kini yang pertama-tama adalah dengan penuh rasa syukur bahwa sekarang kita masih diberi kesempatan. Sesudah melalui berbagai pengalaman di masa lalu, sekarang kita memiliki kesempatan baru. Kita bisa start all over again. Kita bisa memulai lagi.
kesempatannya masih terbuka lebar dan luar biasa. Sehari ada 24 jam. Kita bisa memilih apapun yang kita maui. Kita bisa merencanakan apa-apa yang sungguh-sungguh kita inginkan dalam hidup ini. Sekarang ini kita masih bisa melakukan apa-apa saja yang sungguh-sungguh kita sukai, yang membuat kita bahagia, penuh dan utuh. Mari kita lakukan. Jangan menunggu besok, sebab besok belum tentu ada kesempatan ini. Masa lalu menjadi pengalaman sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Sesederhana itu, saudara-saudaraku. Tertawalah lebih banyak, mengampunilah lebih banyak, dan mencintailah lebih dalam. Sekarang ini, dan yang paling penting, lakukan itu dengan kelembutan. Berbahagialah orang yang lembut hati, karena mereka akan memiliki bumi, kata Matius di bab 5 ayat 5. Prinsip yang sama harus dilakukan terhadap sesama. Apapun yang kamu harapkan orang lain lakukan padamu, lakukan itu. Sesederhana itu. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Kuncinya sudah diberikan semua. Jadi sekarang ini menghayati apa yang kita sukai dengan kelembutan, kemurahan hati, dan ketulusan. Yang tidak penting, ya tidak usah. Kita itu mempunyai waktu 24 jam, limited time. Maka jangan dihabiskan hanya untuk mengeluh, mengkritik orang lain, ataupun sakit hati. Itu tidak penting sama sekali. Yang untuk masa depan adalah sikap dan perspektif kita. Menyambutnya dengan antusias. Loh, kalau masa depan penuh dengan tantangan, ya tetap kita sambut dengan penuh antusiasme. Hidup akan menjadi makin hidup justru kalau ada tantangan dan gejolak, lalu kita menyikapinya dengan berani dan positif. Saudara-saudara terkasih, janganlah kita pesimis dengan masa depan. Yang tidak bisa kita kendalikan, tidak perlu kita pikirkan. Lah, kalau masa depan pandemi yang panjang, ya tidak usah dipikirkan. Wong kita juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Antusias dan coba kita cari peluang. Kita sambut masa depan itu dengan berbagai macam kreativitas, berdasarkan pengalaman masa lalu dan sekarang yang sudah saya lakukan dengan senang dan bahagia. Modalnya adalah bahagia dulu, karena melakukan dan melihat masa kini dengan penuh sukacita. Kemudian, kita memandang masa depan dengan kekuatan masa lalu yang sudah kita pelajari dan masa sekarang yang kita sukai. Tidak ada masa depan suram. Itu pikiran kita sendiri. Kalau sekarang kita sudah dijaga oleh Tuhan, maka di masa depan pun kita akan dijaga oleh Tuhan. Sesederhana itu, saudara-saudaraku. Kalau kita sudah pesimis, berarti kita memperhitungkan apa yang negatif yang belum tentu terjadi. Lebih baik kita menghabiskan waktu dengan mengerjakan yang terbaik sekarang ini. Lalu, jadikanlah itu modal untuk menyongsong masa depan dengan berkualitas yang sudah kita kerjakan sekarang. Itu tentang unsur masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Unsur lain yang membuat kita bahagia atau nyaman adalah fisik yang sehat. Itu paling sederhana dan paling gampang. Tinggal kita teliti saja.
Apakah kita tidur dengan cukup selama 7 atau 8 jam? Apakah kita makan tidak berlebihan? Apakah kita menghindari makanan yang manis-manis dan kafein? Kita banyak makan sayur dan buah? Sesederhana itu. Tidur kita cukup, makan tidak berlebihan, 80% saja dari kenyang. Masalahnya adalah yang common sense, yang gampang, itu tidak kita laksanakan. Begitu lapar, ada donat atau pizza, langsung saja kita sikat habis. Ya sudah, itulah kita. Kita sendiri yang melakukannya. Sesederhana itu. Unsur lain yang menentukan kebahagiaan kita adalah relasi. Relasi juga tidak rumit. Relasi adalah apakah kita respect terhadap orang lain? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai orang lain? Itu saja. Melalui kitab suci, Tuhan meminta, hendaklah kalian semua saling mengasihi. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesederhana itu. Tapi dia itu menjengkelkan sekali, Romo. Ya, kita tidak harus jengkel kalau dia menjengkelkan. Kita tetap bisa mencintai orang yang menjengkelkan. Tergantung kita. Jangan kita menitipkan kunci kebahagiaan kita di saku orang lain. Tapi lingkungan pekerjaan saya tuh menyebalkan dan tidak menyenangkan. Bos saya bla 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 bla. Kita tetap bisa mencintai. Kita tetap bisa positif. Kita tetap bisa belajar. Yang penting dalam relasi itu kita respect, kemudian belajar memahami, menerima, dan mencintai. Hanya itu. Yang lain tidak usah dipikirkan. Dia menjengkelkan, ya biarkan saja. Kita tidak usah ikut-ikutan menjengkelkan atau jengkel. Ada istilah non-reaktif. Kalau dia menjengkelkan, saya tidak bereaksi, kan nggak apa-apa. Kita tetap mencintai. Sesederhana itu. Kita tetap menerima dia. Kalau bisa, kita memandangnya dengan cara yang berbeda. Waduh, menyenangkan sekali ini. Dia begitu menjengkelkan. Coba kalau tidak ada orang yang menjengkelkan, nggak seru. Bisa kok begitu. Justru kita bisa hebat kalau kita bisa mencintai orang yang menjengkelkan, yang seringkali kata-katanya menyakitkan. Tuhan sendiri mengatakan, apa lebihnya kamu kalau mencintai orang yang mencintai kamu? Orang jahat pun juga begitu. Justru cintailah musuh-musuhmu loh. Tuhan itu sudah jelas mengatakan. Sekali lagi, relasi, respect, love, acceptance, dan bersyukur. Dalam relasi, ya begitu saja. Saudara-saudara terkasih, dalam relasi kita bisa mengungkapkan isi hati secara terbuka dan menerima ungkapan secara tulus. Sekali lagi, dalam relasi dibutuhkan respect, menerima, menghormati, dan mencintai orang lain sehingga tidak ada yang mengganjal di hati. Dalam relasi, kita juga bisa berbagi cerita-cerita yang mengesalkan atau kurang baik, atau cerita-cerita yang mengembirakan. Kita bisa saling berbagi cerita dalam berelasi. Kita juga bisa menerima kekurangan-kekurangan diri sendiri maupun orang lain, karena tidak ada orang yang sempurna. Juga tidak ada orang yang serba buruk, tidak ada itu. Common sense saja, sederhana saja. Begitu indahnya hidup ini. Betapa indahnya pribadi-pribadi. Kita dan mereka semua sangat dicintai Tuhan. Maka selayaknya kita pun mencintai mereka juga.
happy in loving. Unsur yang lain adalah iman. Dan ini penting karena sangat menentukan. Masalah rohani ini bukan sesuatu yang rumit dan pelik, bukan sama sekali. Sangat sederhana. Apa saja? Yaitu bersyukur dan percaya. Hanya itu saja. Kita tidak usah pusing, sebab yang ilahi itu serba baik. Kalau yang ilahi ada tidak baiknya, ya namanya juga bukan ilahi, sebab tidak sempurna. Ilahi ya pasti baik dan indah. Maka dari pihak kita tinggal percaya dan bersyukur. Hanya itu saja. Itu hidup rohani. Kita dicintai begitu hebat. Kita diterima tanpa syarat. Yang jelas sudah terbukti karena Allah itu cintanya sempurna. Kita pun diminta Yesus untuk bisa menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Itu saja, selesai, cukup. Saudara-saudaraku, bahagia itu begitu sederhana, tidak rumit. Sangat sederhana. Kita memandang masa lalu dengan penuh syukur dan penerimaan. Kita menghayati hari ini dengan melakukan apa yang ingin saya lakukan dengan penuh antusias dan optimis menyongsong masa depan. Kita juga perlu menjaga kesehatan dengan berolahraga. Misalnya yang sederhana saja, berjalan kaki supaya mood kita naik. Kita juga perlu berelasi karena relasi itu respect dan sungguh-sungguh fokus pada kebahagiaan kita dan orang lain. Apa yang kita harapkan dari orang lain melakukannya? Mari kita lakukan. Kita tidak perlu terlalu ribet dengan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Saya itu heran mendengar ada pasangan suami istri. Kalau melihat pasangannya bahagia, dia malah tidak bahagia. Wah, kalau begitu pasangan saya bisa senang sekali nih, pasti dia bersorak-sorai. Loh, kan justru itu tujuannya. Loh kok malah gak senang? Bagaimana itu? Saya benar-benar heran. Bukankah dulu waktu menikah berjanji mau membahagiakan pasangan? Loh sekarang melihat pasangannya bahagia, kok malah tidak suka? Bagaimana ini? Ada yang salah dalam cara berpikir kita. Kita membuat segala sesuatu itu menjadi rumit sendiri. Padahal so simple. Kalau kita murah hati, kita akan mendapatkan kemurahan. Kalau kita lemah lembut, kita akan mendapatkan bumi ini. Orang yang miskin malah mendapatkan kerajaan Allah. Loh, bagaimana? Begitu bahagia kita ini. Oleh karena itu, kita tinggal bersyukur. Handle ourselves with care, karena kita sungguh dicintai oleh Tuhan. Kalau kita tidak bahagia, yang salah hanya satu, yaitu diri kita sendiri. Handle yourself with care because you are loved. Terima kasih sudah mendengarkan renungan harian dan Tuhan memberkati.